Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di channel YouTube Bapak Nova Ariansyah. Bapak harap kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran daring dengan optimal. Nah, tidak terasa kita sudah melewati ujian PTS penilaian tengah semester, yang mana berarti kita sudah separuh jalan pada semester ganjil ini untuk tahun ajaran 2020 dan 2021 ya. Jadi tinggal separuh jalan lagi, kita akan menyelesaikan semester ganjil. Kurang lebih tersisa 2 materi pokok ya. Yang pertama adalah limit yang akan kita pelajari pada hari ini, dan yang satu lagi tentang turunan. Nah, hari ini fokus pembahasan kita adalah tentang limit, yang mana limit merupakan materi baru yang kalian dapatkan di SMA atau SMK sederajat ya. Jadi di SMP belum, setahu Bapak, kurikulumnya belum ada mata pelajaran yang mengajarkan limit ya, materi tentang limit. Nah, di sini Bapak akan mulai nanti menjelaskan apa itu limit, kemudian bagaimana cara mencari nilai limit ya. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kalian like, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat mengenai kegiatan pembelajaran matematika di SMK Negeri 8 Palembang, khususnya untuk anak-anak kelas 12 ya. Oke, kita mulai materi limit. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan konsep limit fungsi aljabar, kemudian menentukan konsep limit fungsi aljabar untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar X menuju C, kemudian menghitung nilai limit dari suatu fungsi aljabar. Oke, kita mulai. Definisi limit. Misalkan X adalah variabel real dan A adalah konstanta real. Jika X mendekati A dan nilai fungsi fx mendekati L, maka berlaku seperti ini ya. Jadi limit X menuju A terhadap fungsi fx ini sama dengan L. Jadi definisi limit itu, kalau secara harfiah bahasa limit itu batas ya. Tapi kalau dalam matematika jadi disebutkan bahwa jika X mendekati A dan nilai fungsi fx mendekati L, maka berlaku bentuk seperti ini. Limit X menuju A atau mendekati A dari fungsi fx dia sama dengan L. Jadi itu. Nah, nilai pendekatan X ke A dapat dipandang dari dua arah, yaitu X mendekati A dari arah kiri atau ditulis X menuju negatif A atau mendekati negatif A, dan X mendekati A dari arah kanan atau ditulis X menuju atau mendekati A positif ya. Kalau ini X menuju A negatif. Nah, apakah ini maksudnya negatif A atau positif A? Tidak. Jadi misalkan dia X menuju A, nah setelah angka A dari sebelah kanan itu berapa? Pasti lebih besar. Kemudian sebelum nilai A dari sebelah kiri itu pasti lebih kecil ya. Nah, kita masuk ke contoh dasarnya dulu ya, contoh dasar. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 1 untuk x bilangan real. Berapakah nilai fx jika x mendekati 2? Nah, fokus kita adalah X mendekati 2. X mendekati 2. Oke, jadi nilai yang mendekati 2 mulai dari kiri dan kanan itu akan kita masukkan ke X ini. Nanti setelah kita kumpulkan banyak nilainya, maka dia akan menuju suatu nilai dan itulah jawabannya.
Kita cek. Nah, Bapak cek menggunakan tabel seperti ini. Jadi ini 2. Nah, ini 2 ya. Nah, ini 2. Dan jadi X-nya mendekati 2. Nah, yang mendekati 2 itu siapa saja? Itu 1,99, 1,98, 1,97, 1,96 yang paling dekat. Tidak harus bilangan real, bilangan bulat ya. Bilangan desimal pun bisa. Kemudian yang dari arah kanannya 2,01, 2,02, dan 2,003. Nah, jadi di sini dimaksudkan, misal kita mulai dari 1,8. Nah, 1,8 dimasukkan ke nilai X, disubstitusikan dia. Nah, jadi 2 kali 1,8 itu 3,6, 3,6 tambah 1, 4,6. Kemudian, nilai X-nya 1,9. 2 dikali 1,9, 3,8, tambah 1, 4,8. Ini hasilnya ya. Dan seterusnya sampai dia mendekati 2, 1,99 dikali 2, itu adalah 3,98 ditambah 1, maka dia akan menjadi 4,98. Ini dari arah kiri ya, dari arah kiri, yang lebih kecil dari 2. Kemudian kita cek dari arah kanan. Dari arah kanan kita ambil 2,03. Nah, 2,03 dikali 2 dimasukkan keduanya ke sini ya. X-nya dimasukkan ke X dikalikan 2. Jadi 4,06 ditambah 1, 5,06. 2,02 dikali 2, 4,04 ditambah 1, 5,04. Kemudian 2,01 dikali 2, 4,02 ditambah 1, 5,02. Jadi kita lihat dari arah kiri, dia menuju ke angka 5. Dari arah kanan, dia menuju juga ke angka 5. Jadi, kalau ini kita ambil misalkan satu bilangan lagi, 1,99999 semakin dekat, maka dia akan hasilnya 4,98888. Begitupun yang ini, kalau kita ambil 2,01111. Maka kalau kita masukkan ke fungsi fx 2x plus 1-nya akan hasilnya 5,02222. Nah, semuanya nilai dari kiri dan nilai dari kanan mendekati nilai 5. Jadi jawaban berapakah nilai fx jika x mendekati 2 adalah 5. Nah, karena dia mendekati 5 ya hasilnya. Nah, ditulis kayak ini. Limit x mendekati 2 dari 2x plus 1 itu sama dengan 5. Dibaca, limit dari 2x plus 1 untuk x mendekati 2 adalah 5. Nah, bacanya boleh seperti ini. Limit dari 2x plus 1 untuk x mendekati 2 sama dengan 5. Atau limit x menuju 2 dari fungsi 2x plus 1 sama dengan 5. Semoga paham ya anak-anak. Baik. Selanjutnya, kita masuk ke sifat-sifat limit. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bapak jelaskan satu-satu. Apabila K suatu konstanta F dan G merupakan fungsi-fungsi yang mempunyai limit untuk X mendekati A, dan A anggota, ini E anggota elemen ya, anggota bilangan real, maka berlaku. Nah, A, limit X mendekati A dari K itu sama dengan K. Jadi nilainya tetap nilai K. Nah, kalau contoh yang ini Bapak uraikan, misalkan sini ya. Nah, jadi misalkan limit X menuju 3 dari 7. Berarti dia hasilnya tuh 7 ya, kayak gitu ya. Karena dia hanya sebuah konstanta. Yang B, limit X menuju A dari fungsi fx itu sama dengan fa. Jadi tinggal dimasukkan A-nya ke dalam X pada fungsi X ya. Kemudian limit X menuju A, K dikali fx. K itu sebuah konstanta mengalikan fungsi fx. Maka konstantanya bisa kita tarik ke depan, tarik ke sini, maka dia akan menjadi K dikali limit X menuju A. Fx. Nah, jadi K-nya boleh diletakkan di depan.
Kemudian yang D ini khusus untuk penjumlahan dan pengurangan. Limit X menuju A. Dari fungsi fx plus minus gx, maka limitnya bisa kita pecah jadi satu-satu. Limit X menuju A fx, kemudian limit X menuju A gx. Kemudian dipakai plus atau minus sesuai dengan soalnya. Pun demikian dengan perkalian, limit X menuju A dari fungsi fx dikali gx bisa kita bagi satu-satu ya. Kita berikan masukkan satu-satu limit X menuju A-nya. Limit X menuju A fx dikali limit X menuju A gx. Kemudian yang pembagian yang F juga demikian. Limit X menuju A fx per gx. Maka kita bisa masukkan satu-satu nilai A-nya ke fx dulu, kemudian membagi nilai A-nya dimasukkan ke gx. Nah, di sini ada catatan bahwasanya gx-nya, limit X menuju AGX-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, maka hasilnya tak terhingga nanti ya. Sebuah bilangan membagi 0 hasilnya tak terhingga atau tak terdefinisi. Dan yang terakhir yang G, limit X menuju A dari fungsi fx pangkat n itu sama dengan limit X menuju A dimasukkan dulu ke fungsi fx-nya boleh, kemudian selanjutnya baru boleh dipangkatkan. Nah, biar lebih memudahkan langkahnya ya. Kalau fungsinya dulu dipangkatkan, maka akan menjadi fungsi polinom yang lebih besar lagi pangkatnya. Jadi disarankan di sini dimasukkan dulu nilai A ke fungsi fx, hasilnya sebuah bilangan bulat, baru dimasukkan pangkatnya. Oke, inilah 7 sifat limit ya. Yang selanjutnya yaitu menentukan nilai limit. Nah, menentukan nilai limit ada 3 cara atau metode. Yang pertama adalah metode cara substitusi atau mengganti. Yang kedua, pemfaktoran. Yang ketiga, merasionalkan penyebut. Jadi yang ketiga ini bentuknya akar. Kalau kita menyebut biasanya itu perkalian akar sekawan ya. Oke, semoga paham. Kita langsung ke contoh ya. Yang pertama metode substitusi. Nah, oke. Metode ini hanya digunakan jika hasil substitusi ya, ini salah ketik ini, jika hasil substitusi nilai X-nya bukanlah 0 per 0. Jadi dalam limit itu sangat anti sekali dengan bentuk yang 0 per 0 seperti ini. Ini harus dijauhi ya. Nah, boleh dikatakan haram ya hukumnya kalau ini. Jadi 0 per 0 dihindari. Kalau dia bukan 0 per 0, dah pakai substitusi. Itulah hasilnya. Tapi kalau dia hasilnya 0 per 0, kita pakai metode yang lain. Ya. Contoh. Hitunglah nilai limit dari fungsi berikut ini. Nah, mana soal? Oh, ini. Jadi yang pertama limit X kuadrat dikurang 2X plus 3 dengan X mendekati 2. Nah, di sini bukan fungsi rasional fx per gx, jadi hasilnya tidak perlu kita cek apakah dia 0 per 0 ya. Jadi langsung kita substitusikan dia. 2 ini ke setiap nilai X yang ada pada fungsi X kuadrat dikurang 2X plus 3. Jadi kita coba masukkan ini 2 kuadrat ditambah 2 dikali dikurang 2 kali negatif 2. Ini saya hapus dulu. Oke. Ini dikurang ya biar tidak bingung nanti. Oke, saya kembalikan dulu. 2 kuadrat dikurang 2 kali X-nya 2. Nah, di sini ini kita buat 2 ya. 2 plus 3. Nah, 2 kuadrat itu 4 dikurang 2 kali 2 juga 4 ditambah 3.
4 kurang 4, 0. 0 tambah 3, 3. Jadi hasilnya adalah 3. Hasil dari limit x kuadrat dikurang 2x plus 3 dengan x menuju 2 atau mendekati 2 adalah 3. Jadi hasilnya 3. Tinggal langsung disubstitusikan saja. Ya. Kemudian contoh selanjutnya, limit akar 8 dikurang 3x, x menuju negatif 4. Nah, ini dalam bentuk akar, sama kita gunakan metode substitusi. Nah, jadi langsung kita masukkan nilai x-nya. X-nya negatif 4 itu ya. 8 dikurang 3 kali negatif 4. Nah, itu sama dengan 8 negatif 3 dikali negatif 4 itu positif 12. Nah, 8 ditambah 12 itu 20 ya. Nah, 20 bisa kita sederhanakan akarnya. 20 itu 4 dikali 5. Nah, akar 4 2. Akar 5 tetap ya karena dia akar sejati. Berarti hasil dari limit akar 8 dikurang 3x dengan x mendekati negatif 4 adalah 2 akar 5. Paham ya? Satu lagi contohnya. Jadi limit x kuadrat dikurang 8 per x kuadrat plus 8 dengan x menuju 3. Nah, di sini kita juga tinggal substitusikan x-nya. X-nya berapa? 3 ya. Jadi di sini 3 pangkat 2 dikurang 8 per 3 pangkat 2 ditambah 8. 3 kuadrat itu 9 dikurang 8 per 3 kuadrat itu 9 ditambah 8. Oh, hati-hati 3 kuadrat ya. 3 kuadrat itu bukan 6. 9 kurang 8, 1. 9 tambah 8, 7, 17. Jadi jawabannya adalah 1 per 17. Nah, apakah bermasalah Pak dengan hasil pecahan? Tidak jadi masalah karena pecahan juga ini adalah merupakan bilangan real ya. Kalau dia bisa disederhanakan, sederhanakan. Kalau dia bisa habis dibagi, silakan habis dibagi. Tapi ini kan tidak bisa disederhanakan dan tidak habis dibagi. Oke. Paham ya anak-anak ya? Baiklah, kita masuk ke metode pemfaktoran. Nah, khusus metode ini digunakan untuk fungsi limit yang berbentuk limit fx per gx dengan x mendekati a jika hasil substitusi nilai x adalah 0 per 0. Jadi nanti kita cek dulu, kalau dia bukan hasilnya 0 per 0, kita pakai substitusi. Kalau bukan hasilnya 0 per 0, maka langsung kita boleh substitusikan. Tapi kalau di hasilnya 0 per 0, maka kita harus gunakan metode pemfaktoran. Nah, contoh, hitunglah limit dari fungsi berikut ini. Nah, jadi yang pertama, limit x kuadrat dikurang 7x plus 10 per x kuadrat dikurang 25 dengan x mendekati 5. Nah, jadi di sini kita pakai cara eliminasi terlebih dahulu ya. Pakai warna kuning. Ya, jadi Bapak bawa dulu kalian ke sini. Bawa dulu ke sini ya. Jadi kalau kita pakai substitusi, nah ini setiap nilai x-nya kita masukkan dulu. Jadi 5 kuadrat dikurang 7 kali 5 ditambah 10 per x kuadratnya 5 kuadrat dikurang 25. Nah, 5 kuadrat 25 dikurang 35 ditambah 10 per 5 kuadrat itu 25 dikurang 25. Nah, hasilnya ini yang atas bagian pembilang hasilnya 0 ya. Yang bawah hasilnya juga 0 kalau dioperasikan. Nah,
Kalau kita pakai metode susi-susi, hasilnya adalah 0 per 0. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa hindari sekali kalau hasilnya 0 per 0. Jadi, soal yang ini bukan menggunakan metode susi-susi. Maka, kalau dia berhubungan dengan polinom, bilangan berpangkat kayak gini ya, bentuk susunan berpangkat, persamaan kuadrat, dia bentuknya fungsi kuadrat, maka gunakan metode pemfaktoran. Nah, kita buat dulu limitnya, limit X menuju 5. Kita pakai metode pemfaktoran. Nah, bagaimana Pak metode pemfaktoran itu? Itu kalian pelajari di kelas 11 kemarin ya. Jadi di sini kita buat X, di sini X. Nah, di sini juga yang bawah X, kemudian X. Nah, yang bagian atas dulu, X kuadrat dikurang 7X plus 10. Jadi, dia dijumlahkan. Carilah dua bilangan yang dijumlahkan negatif 7 dikalikan 10. Nah, jadi, dua bilangan itu dijumlahkan negatif 7 dikalikan dengan positif 10 adalah negatif 5 dan negatif 2. Negatif 5 ditambah negatif 2, negatif 7. Negatif 5 dikali negatif 2 positif 10. Jadi pemfaktorannya ini benar berarti. Kemudian yang bawah X kuadrat dikurang 25. Nah, di sini karena dia tidak ada variabel X yang pangkat 1, maka tinggal kita akarkan saja akar 25. Akar 25 berapa? Ada 2, 5 dan positif 5. Jadi kita tulis dulu negatif 5 dan positif 5 tadi ya. Negatif 5 dan positif 5. Negatif 5 kali positif 5 adalah negatif 25. Nah, setelah sampai pada tahap ini, kita lihat bagian atas atau pembilang dan bagian bawah atau penyebut ada yang sama? Ada. Itu X dikurang 5. Jadi kita coret karena dia semuanya perkalian, ya. Maka X kurang 5 kita coret. Jadi tinggal tersisa itu limit X menuju 5 ya, kemudian di sini X dikurang 2 per X ditambah 5. Nah, setelah itu baru kita susikan. Jadi X-nya 5 dikurang 2 per X-nya 5 juga yang bagian bawah, 5 ditambah 5. 5 kurang 2, 3. 5 tambah 5, 10. Jadi hasilnya adalah 3 per 10. Oke, jadi mungkin kalian bingung tentang pemfaktoran ya. Buka lagi buku di kelas 11. Next, satu lagi contoh. Nah, di sini limit X menuju 3. Dari X kuadrat plus 2X dikurang 15 per X dikurang 3. Nah, di sini sama. Kalau kita susikan dia, hasil yang atas ini 9, 3 kuadrat 9 ditambah 6, 2 kali 3 6 ya, 9 tambah 6 15, 15 dikurang 15 0. Nah, per X-nya 3 ya, X menuju 3, 3 kurang 3 0. 0 per 0, maka tidak bisa kita gunakan cara susi. Maka kita gunakan tadi sama seperti contoh yang di atasnya, kita gunakan metode pemfaktoran. Jadi kita tulis dulu limit X menuju 3. Nah, X kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurang 15 kita faktorkan. X seperti ini. X. Kemudian yang bawah tetap dia X dikurang 3. Nah, dijumlahkan dia 2 dikalikan negatif 15. Itu berarti X negatif 3 kemudian X plus 5. Nah, negatif 3 dikali positif 5 negatif 15. Negatif 3 ditambah 5 positif 2. Nah, ada yang sama antara pembilang dan penyebut, ada. X kurang 3 dicoret. Maka dia tersisa yaitu limit
X menuju 3, kemudian dari X plus 5. Nah, kemudian, tinggal kita susi-susikan. X-nya menjadi 3, berarti 3 plus 5. Berapa 3 plus 5? 3 plus 5 adalah 8. Nah, di sini dalam penulisan limitnya, limit yang ini ya, limitnya selalu terus ditulis sampai dia sudah disusi-susikan. Nah, jadi di sini karena nilai 3-nya, nilai X-nya kita sudah ganti dengan 3, maka limitnya tidak usah kita ikutkan lagi. Jadi seperti itu ya. Jangan salah nanti pada saat latihan ataupun pada saat ulangan ya. Dalam bentuk soal esai. Hati-hati. Oke, semoga paham tentang metode pemfaktoran. Selanjutnya kita masuk ke metode merasionalkan penyebut atau biasanya kalian kenal dengan akar sekawan. Nah, jadi metode ini sama juga digunakan untuk fungsi limit yang berbentuk limit X menuju A at X per Gx jika hasil substitusi nilai X adalah 0 per 0. Nah, kita ke contoh soalnya, hitunglah nilai limit dari fungsi berikut ini. Yang pertama, limit X dikurang 7 per akar X dikurang akar 7 dengan X mendekati mendekati 7. Nah, berarti dia kita tulis dulu limit X mendekati 7. Maka di sini kita buat X dikurang 7 per akar X dikurang akar 7. Nah, di sini kita kalikan dengan akar sekawan. Nah, lihat pada bagian bawahnya yang merasionalkan penyebut. Berarti dia di sini akar X dikurang akar 7 kita ubah menjadi akar X ditambah akar 7. Membagi sama juga akar X ditambah akar 7. Itu. Kita tulis dulu limit X menuju 7. Ini X. Jadi sedikit trik ya untuk menyelesaikan limit rasional, merasionalkan penyebut. Jadi yang dikalikan itu cukup bagian yang dirasionalkannya saja. Yang tidak dirasionalkan tidak usah dikalikan. Jadi yang bagian atas tidak usah dikalikan, cukup kita buat seperti ini. X dikurang 7 dikali akar X tambah akar 7. Kemudian lihat bagian bawahnya, bagian penyebutnya, akar X kurang akar 7 dikali akar X tambah akar 7. Jadi nanti kalau ada bentuk seperti ini, akar A dikurang akar B dikali akar A ditambah akar B, maka langsung ambil A dikurang B. Jadi cukup kalikan yang depan dengan depan, belakang dengan belakang. Tandanya selalu negatif ya. Catatan bentuknya semuanya sama, yang berbeda hanya positif negatifnya. Pak, ini negatifnya di depan dan positifnya di belakang. Kalau ditukar bagaimana? Sama saja, tetap. Ya, nilainya hasilnya A dikurang B. Nah, berarti di sini cukup kita kalikan akar X dengan akar X, kemudian akar 7 dengan akar 7. Akar X dikali akar X itu X dikurang akar 7 kali akar 7, 7. Nah, kita bisa lihat bahwasanya nilai pembilang dan penyebutnya ada yang sama, berarti tinggal kita coret. Ini kita coret, ini kita coret. Berarti tinggal tersisa adalah limit X menuju 7 dari akar X plus akar 7. Udah, kalau sudah tinggal kita masukkan 7-nya ke dalam X ya. Berarti dia akar 7 ditambah akar 7. Nah, ingat penjumlahan akar kelas 10
Di sini lihat karena dia sudah sama akarnya, akar 7, kita lihat koefisien di depan, ini 1 ya, tidak usah ditulis satunya, berarti dia 1 tambah 1, 2. 2 akar 7. Jadi hasil dari limit X menuju 7 dari fungsi X dikurang 7 per akar X dikurang akar 7 adalah 2 akar 7. Paham ya? Satu lagi contohnya sebelum ke latihan soal. Nah, di sini soalnya limit X menuju 1 dari X dikurang 1 per akar X kuadrat plus 3 dikurang 2. Nah, jadi ini limit X menuju atau mendekati 1, kemudian dari X kurang 1 per akar X kuadrat plus 3 dikurang 2. Nah, ini kita rasionalkan bagian penyebut, berarti dia akar X kuadrat plus 3 ditambah 2. Nah, yang berubah itu hanya yang di luar akar, yang di dalam akarnya tetap negatif menjadi positif. Kalau dia positif maka dia menjadi negatif. Yang bawah tetap sama, X kuadrat plus 3 ditambah 2. Oke. Sambung ke samping, berarti di sini kita buat limit X menuju 1. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi bahwa cukup kalikan bagian penyebutnya, karena penyebutnya yang dirasionalkan. Yang bagian pembilang, yang bagian atas dia tetap X dikurang 1 dikali akar X kuadrat plus 3 ditambah 2. Nah, kita tutup kurung ya. X kuadrat plus 3 ditambah 2. Ini nanti kalian bingung, Pak hapuskan dulu ya. Oke. Di X kuadrat, ini Pak tambahkan kuadratnya, X kuadrat semuanya ya. Oke. Nah, yang bawahnya cukup kalikan seperti yang Bapak jelaskan tadi, depan dengan depan, belakang dengan belakang. X kuadrat plus 3, akar X kuadrat plus 3 dikali akar X kuadrat plus 3, berarti dia akarnya hilang ya. Tetap X kuadrat plus 3 dikurang negatif 2 kali positif 2, negatif 4 ya, berarti dia dikurang 4. Nah, di sini bisa kita buat, Bapak sambung di bawah ya. Limit X menuju 1. Ini tetap yang di atas, X dikurang 1, kemudian akar, kepanjangan ya, X kuadrat plus 3 plus 2 membagi X kuadrat dikurang 1. Nah, ini 1 ya. Ini X kuadrat atau X pangkat 2. Nah, kalau kita susi-susikan, hasilnya masih 0 per 0. Yang ini 1 kurang 1, 0. Dikali dengan semua yang ini hasilnya juga 0. 1 kuadrat, 1 dikurang 1, 0. Masih hasilnya 0 per 0. Artinya, masih ada yang bisa kita pecah. Ya, yang kita pecah atau yang kita faktorkan adalah yang bagian pembilangnya. X kuadrat dikurang 1. Jadi, Bapak tulis dulu limit X menuju 1 per, ini yang atas kita tulis tetap, X dikurang 1 dikali akar X kuadrat plus 3 plus 2 per, nah, X kuadrat dikurang 1 itu kalau difaktorkan, kita lihat akarnya saja, kita lihat bilangan yang tidak berpangkatnya saja, 1 ya. Akar 1 itu berapa? Positif 1 dan negatif 1. Jadi kita bisa buat di sini X negatif 1, kemudian X positif 1. Mau nulis duluan yang X plus 1-nya boleh, ya sama saja.
Nah, di sini bisa kalian lihat tuh. Ada yang sama kan? X kurang 1 dengan X kurang 1. Berarti dia tinggal tersisa yaitu limit X menuju 1 dari akar. Nah, akar X kuadrat plus 3 ditambah 2 per X plus 1. Nah, di sini langkah selanjutnya limitnya tidak usah ditulis lagi karena kita mau mulai mensubstitusikan nilai X-nya menjadi 1. Itu. Jadi dia ini kita tulis dulu akar X kuadrat berarti 1 kuadrat plus 3 ditambah 2 per X-nya 1 plus 1. Bapak sambung di sini ya. Oke. 1 kuadrat 1 tambah 3 4 ditambah 2 akar 4 ditambah 2 ini per 1 tambah 1 2. Nah, 2 dan 2 nya tidak bisa kita coret ya karena dia masih ada tanda plus. Artinya kita uraikan dulu bagian atas bagian pembilang. Akar 4 itu 2 ditambah 2 per 2. 2 tambah 2 4. 4 dibagi 2 2. Jadi 2 tambah 2 4 per 2 ya. Berarti 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, jadi hasil dari limit X mendekati 1 dari X dikurang 1 per akar X kuadrat plus 3 dikurang 2 adalah 2. Jadi, ini untuk contoh-contoh merasionalkan penyebut. Semoga kalian paham ya. Next, nah ini latihan. Jadi, perintahnya, hitunglah nilai limit dari fungsi berikut ini. Jadi yang pertama limit X menuju 1, X kuadrat plus X dikurang 6 per X dikurang 2. Yang kedua limit X menuju 3 dari akar 1 plus X kuadrat per 2X dikurang 1. Soal yang ketiga limit X menuju 4 dari X kuadrat dikurang 6X plus 8 per X dikurang 4. Yang kelima limit X menuju 0 dari 2X kuadrat dikurang X per 9X kuadrat plus 2X. Dan yang nomor 5 terakhir, limit X menuju 2, itu dari X kuadrat plus X dikurang 1 per akar X plus 2 plus 3. Nah, jadi yang ini 1, 2 menggunakan metode substitusi. Kemudian yang ketiga dan keempat menggunakan metode pemfaktoran. Dan yang kelima menggunakan perkalian akar sekawan atau merasionalkan penyebut. Nah, jadi tugas kalian adalah yang pertama menyalin dan mencatat ya apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, baik itu teori dan contoh soalnya. Kemudian kerjakan latihannya. Ya, nanti setelah selesai silahkan kumpulkan di kantong tugas yang sudah Pak posting di Edpodo kelas kita, kelas kalian masing-masing ya. Oke. Kemudian jika ada yang tidak jelas, boleh silahkan bertanya di grup WA kelas pada saat jam pembelajaran berlangsung nanti ya. Oke, kayak itu. Jadi jangan lupa tugasnya tadi. Catat apa yang sudah Pak jelaskan, baik itu teori dan contoh soal, kemudian kerjakan soal-soal latihan yang ini ya. Itu ditulis jalannya ya yang pasti ya. Oke. Nah, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang Bapak ajarkan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Terapkan pola hidup bersih dan sehat agar kita terhindar dari COVID-19. Sebelum Pak tutup, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak Muka Aryansah. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.